kelompok C. Media pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Dengan materi KD 3.7. Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Indikator 3.7.1. Menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Baik, langsung saja anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang biodata atau biografi dan juga sejarah singkat kepemimpinan Raja Purnawarman di Kerajaan Tarumanegara. Pak Guru mau tanya, di sini ada yang tahu siapa itu Raja Purnawarman? Atau adakah yang tahu di mana letak Kerajaan Tarumanegara? Jika belum ada yang tahu, Pak Guru akan menjelaskannya kepada kalian. Ayo, siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Ya, sebelum Pak Guru menjelaskan materinya dan kita belajar bersama, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai sekarang. Kita mulai dari peta wilayah Kerajaan Tarumanegara dulu ya. Nah, ini petanya anak-anak. Terlihat ya. Jadi, wilayah Kerajaan Tarumanegara itu meliputi Banten, Bogor, Karawang, Bekasi, dan Sunda Kelapa yang sekarang menjadi nama Jakarta. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi tentang biodata atau biografi Raja Purnawarman dan sejarah singkat kepemimpinannya ya. Selanjutnya, biodata atau biografi Raja Purnawarman. Di sebelah kanan ini adalah gambar ilustrasi dari Raja Purnawarman. Purnawarman putra Raja Resi Dharmaya Warmanguru putra Jaya Singawarman. Maharesi Jaya Singawarman, pendiri Kerajaan Tarumanegara, adalah menantu Sang Prabu Dewa Warman VIII, Raja terakhir Kerajaan Salakanagara. Kerajaan Salakanagara yang berkuasa dari 130 sampai 362 Masehi atau 232 tahun yang beribu kota di Rajatapura, Pandeglang sekarang. Dinasti Warman ini merupakan penerus kerajaan Salakanagara. Purnawarman dilahirkan tanggal 8 bagian gelap bulan Palguna tahun 294 Saka atau 16 Maret 372 Masehi. Berikutnya ialah kepemimpinan Raja Purnawarman. Yang pertama adalah Sundapura atau Kota Sunda. Purnawarman adalah raja ketiga Kerajaan Tarumanagara yang memerintah antara 395 sampai 434 Masehi. Ia membangun ibu kota kerajaan baru dalam tahun 397 yang terletak di Sundapura atau Kota Sunda. Kini nama Sunda ini menjadi sebutan etnik bagi suku yang mendiami bagian barat Pulau Jawa. Yang kedua yaitu Salakanagara hingga Purwalingga. Di bawah kekuasaan Purnawarman terdapat 48 raja daerah yang membentang dari Salakanagara atau di daerah Teluk Lada, Pandeglang sampai ke Purwalingga yang sekarang menjadi Purbalingga di Jawa Tengah.
Keistimewaan Raja Purnawarman yang berikutnya ialah ia adalah seorang yang pemberani, menguasai berbagai ilmu dan siasat berperang yang menjadikan dirinya sebagai seorang raja yang tangguh dan dahsyat. Ia perkasa dan tangkas di medan perang sehingga oleh lawan-lawannya digelari harimau Tarumanagara. Purnawarman ibarat raja matahari yang bersinar bagi raja-raja sesamanya, atau panji segala raja. Selanjutnya yaitu keistimewaan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat dengan melakukan perbaikan irigasi. Yang pertama yaitu Kali Gangga. Pada tahun 410 Masehi, ia memperbaiki alur dan membendung Kali Gangga di daerah Cirebon. Sungai yang bagian hilirnya disebut dengan Cisuba mulai diperdalam dan diperindah tanggulnya. Kemudian perbaikan ini selesai pada tanggal 15 terang bulan Posya tahun 332 Saka. Setelah pembangunan 2 tahun, kemudian Raja Purnawarman melakukan perbaikan pada Kali Cupu. Raja Purnawarman memperteguh dan memperindah alur Kali Cupu yang terletak di kerajaan Cupunagara. Raja Purnawarman membuat prasasti yang ditulis pada batu sebagai ciri telah selesainya pekerjaan itu dengan kata-kata berbunga. Kemudian yang ketiga yaitu Kali Manukrawa atau Sarasah atau Cimanuk pada tanggal 11 Oktober atau November sampai tanggal 14 Desember atau Januari pada tahun 413 Masehi. Raja Purnawarman memperindah dan memperteguh alur Kali Sarasah atau Kali Manukrawa. Kemudian yang keempat yaitu Kali Gomati dan Kali Candrabaga. Raja Purnawarman memperbaiki, memperindah, serta memperteguh Kali Gomati dan Candrabaga. Pengerjaan Kali Gomati dan Candrabaga ini berlangsung sejak tanggal 8 bagian gelap bulan Palguna sampai tanggal 13 bagian terang bulan Chaitra pada tahun 417 Masehi. Baiklah anak-anak, pesan moral yang dapat kita ambil atau amanat dari Raja Purnawarman ini adalah jadilah seorang pemimpin layaknya Raja Purnawarman ya. Karena anak-anak tahu bahwa Raja Purnawarman ini memiliki watak dan sifat yang baik dan cerdas. Dengan buktinya ia dapat memerintah kerajaan dengan sangat baik dan mau berjuang untuk rakyatnya. Kemudian mampu membangun banyak saluran air yang dapat digunakan untuk membuat saluran yang dapat digunakan rakyatnya, dan juga berani memberantas para perompak atau yang memeras rakyat begitu ya. Kemudian Raja Purnawarman ini adalah seorang raja yang sangat mengabdikan kesejahteraan rakyatnya. Adapun sebagai wujud kecintaannya terhadap Raja Purnawarman, sampai kerajaan Tarumanagara mengabdikan telapak kaki Raja Purnawarman dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan prasasti Ciaruten. Nah, anak-anak, begitulah pesan moral yang kita dapat pelajari ya di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata kita sudah sampai di penghujung pembelajaran anak-anak, karena sudah selesai semua ya materinya. Untuk kemudian dalam mengetahui seberapa paham kalian mengenai biografi
Raja Purnawarman dan bagaimana kepemimpinannya. Di sini Pak Guru akan memberikan kalian tugas ya. Gak apa-apa ya, kita belajar bareng untuk sebagai evaluasi kalian dalam memahami biografi Raja Purnawarman. Baiklah, tugasnya yaitu mudah. Kalian silahkan membuat rekaman video ketika kalian sedang menceritakan kembali biografi Raja Purnawarman dengan catatan beserta masa kepemimpinan dan apa keistimewaan dari biografi Raja Purnawarman. Gak apa-apa, dipersingkat saja. Yang penting kalian adalah apa yang kalian ketahui dari biografi Raja Purnawarman itu kalian bikin video. Lalu gunakan bahasa kalian sendiri ya, agar lebih mudah. Jangan menggunakan bahasa yang terlalu sulit. Video tugas ini berdurasi maksimal 10 menit. Kemudian dikirimkan ke Pak Guru ya. Dikirimkan ke Pak Guru sebelum hari Senin pekan depan atau pada pertemuan depan ya, melalui WA grup kita, WA grup kelas. Baiklah, selamat mengerjakan tugas ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lebih hangat dan baru lagi. Akan lebih menarik tentunya. Baiklah, selamat siang, selamat beristirahat. Bapak tutup dengan suatu pantun. Kristen kepercayaan Kristian, Islam kepercayaan Anggi. Kalau ada lain kesempatan, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media ini dibuat oleh kelompok C, yang mana anggotanya terdiri dari 8 orang, yaitu Iksan Triambada 1601100147, Tegar Unggul Anugrah 002, Nabila Preti Aprilian 005, Ihsan Maulana Yusuf 007, Laksono Yogi Wibowo 022, Aulia Wening El Variani 023, Alessandro Marsal Aji Pratama 030, dan Aida Rewina Sandra 041. Dosen pengampu yaitu Dedi Irawan MPD.